Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Waza TV. Hari ini saya kembali dalam segmentasi bisnis pemuda dan di samping saya telah hadir ini pengusaha muda bidang kerajinan atau craft, yaitu warisan budaya Madura sebagaimana yang saya pakai ini. Ya, telah hadir ini namanya saudara Ghafiruddin. Jadi panggilannya adalah Ghaf. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Anda menjadi bagian dari orang yang meneruskan budaya Madura melalui Odeng Madura. Nah, Ya, motivasinya apa itu? Motivasinya apa membuat Odeng Madura ini? ya untuk motivasi dalam melanjutkan melanjutkan kreativitas ini adalah pertama untuk melestarikan budaya Madura biar tidak hilang hilang oleh persaingan budaya-budaya luar. Kemudian yang kedua, di sana ada nilai ekonomi. Ya. Ada nilai ekonomi. Terus kenapa Odeng Madura itu? Inspirasinya itu dapat dari mana itu? Kemudian bisa tahu model-model Odeng itu dari mana itu? Untuk sebenarnya saya melalui kebingungan lah istilahnya. Awalnya bingung mau kerja apa setelah lulus kuliah. Akhirnya saya coba dari berbagai usaha, namun gagal. Akhirnya saya terinspirasi dengan usaha Odeng ini. Artinya bagaimana Odeng ini untuk yang pertama untuk melestarikan budaya, yang kedua untuk tetap eksis lah dalam pakaian adat Madura. Walaupun tidak 100% kita setiap harinya adalah menggunakan ini gitu. Kalau Odeng yang saya pakai ini Odeng apa ini? Ini jenisnya. Ini namanya Odeng Tongkerek. Odeng Tongkerek. Jadi saya buat itu ya berdasarkan otodidak. Jadi tidak ada tutorial ataupun. Oh gitu, otodidak ya. Jadi terinspirasi dari ketika hanya melihat ya sudah, berarti kita reka-reka sendiri. Jadi ini juga menggunakan nalar tingkat tinggi ini ya. Terus ini kira-kira dalam sebulan itu tetap berjalan normal ya? Banyak pesanan alhamdulillah. Jadi tiap hari itu saya tetap produksi untuk pesanan yang dari luar, baik dari kalangan Pamekasan sendiri ataupun dari luar sana. Jadi kan sekarang itu sudah ada istilahnya di Pamekasan pembudayaan memakai pakaian adat Madura itu. Pakaian adat Madura, apalagi sudah ditopang seperti itu. Sehingga masyarakat Pamekasan khususnya itu lebih menggeliat lagi untuk memakai budaya khasnya sendiri. Kemudian kan orang Madura itu kan banyak ya, sampai mana? Ya sampai daerah-daerah di mana ada orang Maduranya, dan saya lihat ada orang yang tetap dia memakai adat Madura, bajunya. Kemudian apakah sudah pernah melakukan istilahnya roadshow untuk ini memperkenalkan song Odeng ini? Kalau untuk roadshow masih belum, cuman dalam pemasaran banyak sih peminat-peminat dari luar. Ternyata masih ada darah Maduranya di sana seperti itu.
seperti misalkan dari Kalimantan Barat gitu, dan juga dari Kalimantan Timur juga ada. Iya, ini kan istilahnya adat Madura yang bagus. Yang kedua untuk menunjukkan identitas bahwa kita ini orang Madura. Ya tentu kalau sudah pakai ini ya kita tidak mengerjakan hal yang macam-macam juga kan begitu. Karena ini bisa jadi merusak orang Madura atau suku Madura kan begitu. Jadi dan ini tentu kalau ini dipakai oleh orang-orang, ini identitas, oh ini orang Madura gitu. Jadi selain bahasa yang tetap harus dijaga, juga budaya harus dijaga. Ini pesanan itu sih ya banyak ya dari dinas, dari dari warga, pemerintah, ada dari masyarakat, guru dan lain sebagainya, itu banyak, atau pecinta budaya itu banyak yang kesini, banyak yang pesan. Kira-kira nih dalam sebulan bisa melayani berapa ini songkok ini? Bisa buat berapa songkok ini? Untuk 1 bulan kisaran 150 sampai 200 PCS ya. Per bulan. Dan selama ini hanya masih mengerjakan pesanan ya, belum stok barang. Belum bisa stok barang. Kendalanya apa itu? Kendalanya ya tenaga kerja. Tenaga kerja. Jadi yang mau mencari tenaga kerja yang memang sangat ulet di bidangnya itu sangat sulit sekarang. Ya. Jadi harga segini ini tidak mahal, ya berkisar antara berapa lah, tidak sampai 100.000. Jadi jangan dipikir ini mahal, tapi memang pengerjaannya sangat sulit. Beda dengan membuat songkok biasa ini. Beda membuat songkok biasa, karena ini kan satu lilitan ya. Bahan dasarnya dari batik dan kain kain keras. Jadi yang panjang kemudian dililit lalu jadi seperti ini. Jadi tidak semua orang bisa. Kalau saya pikir-pikir di Pamekasan yang rajin membuat ini ya hanya di tempat ini gitu. Ada lagi ya? Kayaknya ada, cuman saya masih belum tahu persis. Tapi selama ini yang saya tahu ya cuman ini Mas Ghafir ini yang memasarkan odeng ini. Dan tentu odeng-odeng itu kan banyak macamnya itu. Apa saja macam-macam odeng? Ada yang ya kayak ini namanya tongkerek, kemudian kayak ini odeng biasa. Terus ada lagi tapi masih belum ini masih mentahnya ini namanya odeng bangsawan peretan. Odeng bangsawan yang peretan akan nanti diselesaikan gitu. Ini masih separuh jadi. Jadi odeng-odeng ini ya tentu ini bisa juga dibawa sholat ya. Iya bisa. Bisa dibawa sholat ini. Yang penting kan suci. Yang penting suci gitu. Ini nampaknya bagus ini kalau jadi ini bisa pesan ini. Terus ini mungkin Mas Ghafir ini bisa lebih banyak untuk memproduk karena bisa jadi dijual ke daerah-daerah di luar. Iya. Bahkan informasinya orang-orang kita di Malaysia itu ya hampir sama dengan penduduk Malaysia asli gitu ya. Saking banyaknya orang Madura di Malaysia itu. Nah, berarti ini ya kendalanya di pekerjaan, karena kurang pekerja. Kemudian kenapa kurang pekerja? Karena tidak semua orang bisa mengerjakan seperti ini, dia butuh keahlian khusus gitu. Maka itulah yang membuat ini istimewa ya. Dan tentu dengan pekerjaan yang istimewa dan barang yang seperti ini tidak mahal. Dijual dari mulai dari 50.000 sampai 150. Ya, tergantung kepada kesulitan membuatnya, tingkat kesulitan dan juga jenis batiknya ya, tergantung bahan batiknya. Kalau dia sutra beda dengan yang batik biasa, dan batik ini adalah Madura ya. Madura ya. Jadi batiknya ini adalah batik Madura. Dan ya luar biasa. Tentu ini
tetap membutuhkan dukungan semua pihak termasuk ya pemerintah, masyarakat, supaya budaya ini terus berjalan dan kemudian memberikan nilai ekonomi bagi orang yang membuat, bagi orang yang berdagang tentunya, untuk yang menjual. Sudah dipasarkan online juga? Sudah. Ya. Kalau di marketplace biasanya dibuka lapak, cuman saya kasih ke teman saya. Oh gitu, teman. Nggak buka sendiri? Nggak nggak sempat lah yang mau ini pos-pos itu. Ya. Jadi memang jadi pengusaha itu ya harus banyak koleganya, yang bisa dikerjakan sendiri dikerjakan, yang tidak bisa berbagi dengan yang lain. Kemudian kalau di Pamekasan, di area Pamekasan itu ada pasar-pasar khususnya atau ada tempat untuk pusat ini ada di mana? Sementara ini kalau produk saya itu banyak di supply ke pasar 17. Oh, pasar 17. Ada juga di galeri-galeri yang lain, yang tentunya sekarang masih dalam proses ini pengerjaan ya. Jadi memang luar biasa. Jadi bagian dari kreativitas anak muda Madura, berangkat dari bingung ya setelah kuliah ini mau apa, lalu kemudian tidak sengaja muncul ide untuk membuat odeng Madura. Ternyata odeng Madura ini tidak hanya sekedar dibuat, tapi juga ikut memperkenalkan budaya Madura. Jadi dan tentu dengan memakai ini masih terlihat religius. Yang penting tetap kita menggambarkan diri kita sebagai generasi yang religius. Jadi untuk pemesanan agak banyak ya, tinggal langsung datang ke tempat ini ya, dan juga bisa melayani di luar daerah. Ya tentu harus bersabar karena banyaknya pesanan. Kira-kira ini per bulan sudah berapa omsetnya? Per bulan itu ya sekitar 1,5 ke 2 juta ini. Iya, masih kecil. Tapi lumayan karena ini dikerjakan sendiri. Coba dikerjakan dengan agak lebih banyak orang mungkin bisa beda. Ya tentunya harus pasar lebih dikuatkan lagi. Ya karena banyak ini, pasarnya masih banyak. Jadi orang Madura itu ada di seluruh Indonesia. Nah, tentu di antara supaya identitasnya tidak hilang ya memakai odeng Madura. Jadi ini penting, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kadang-kadang anak-anak muda itu yang sudah kuliah bingung itu mau apa setelah kuliah itu. Nah, banyak hal yang bisa kita kerjakan, yang penting kita cari tahu ilmunya, kita pelajari ya, kemudian kita praktekkan. Tentu semuanya tidak ada yang instan. Untuk belajar ini berapa dulu waktu belajar, berapa lamanya itu? Berapa lama? Awal saya belajar itu sekitar 5 hari. Oh, 5 hari belajar. 5 hari masih tahap belajar untuk bagaimana membuat pola, kemudian untuk satu pola dibuat berapa ukuran gitu. Jadi harus berpikir seperti itu. Iya betul. Kemudian masih berpikir nilai ekonomisnya gimana supaya ini sedikit modal tapi omsetnya besar gitu ya. Jadi masih berpikir seperti itu. Kemudian juga belajar lagi untuk menambah produk yang lain kira-kira. Kan harus belajar juga itu. Kalau di sini beda, kalau untuk buat baju mungkin ada tempat kursusnya, tapi kalau ini kan tidak ada tempat kursusnya ini. Ini semuanya murni otodidak. Otodidak ya. Dan luar biasa ini sudah dipakai oleh ya pejabat-pejabat, termasuk orang-orang yang datang ke Madura dan ingin mendapatkan souvenir khas Madura itu. Sudah pernah dipakai artis?
Masih belum, cuman kemarin itu pas ada Mas Sandiaga Uno itu ke kunjungan ke Madura, itu pernah memakai di salah satu acara. Di salah satu acara. Jadi sudah pernah dipakai oleh Sandiaga Uno. Ya. Jadi ini luar biasa. Ini karena bisnis seperti ini tidak banyak yang membidik gitu ya. Orang pengennya langsung kaya gitu. Padahal semuanya by proses itu. Iya. Semuanya by proses. Jadi pertama harus memiliki ketekunan, kemudian tingkat belajarnya juga harus tinggi. Kemudian ya harus banyak mencari inspirasi dari lingkungan, alam dan semacamnya. Jadi semuanya harus bersinar. Jadi tidak ada yang instan, dimulai dari nol. Dan tentu menjadi pengusaha itu ya harus selalu belajar, karena kita butuh inovasi, ya butuh kreativitas, kemudian macam-macam gitu, sehingga kualitasnya tetap terjaga dan bahkan bisa bertambah gitu. Dan orang puas. Kalau sudah puas, dia akan menggunakan kembali gitu. Ini kan dibuat sudah mulai dari anak-anak sampai dewasa kan ya? Ya, sudah ukuran. Tapi paling kecil ukuran nomor 1. Paling kecil ukuran nomor 1 untuk anak-anak TK. Iya, TK. 5 tahun ke atas. TK 5 tahun ke atas. Cara untuk mengetahui ukuran ini, ukuran 1, 2, 3, ini ada kalau ukuran standar atau gimana? Masih agak istilahnya ada yang labil lah istilahnya. Paling ukuran 50 ya 50 cm paling kecil. Sudah ada standar umumnya berarti. Iya, kalau untuk dewasa seperti ukuran songkok atau peci biasa itu. Oh gitu. Nah, jadi kalau saya ukuran 6 ya ukuran songkok itu ukuran 6. Ya itulah ya kisah inspirasi bagaimana memulai usaha itu dari nol. Dari inspirasi yang sangat sederhana, yaitu odeng Madura. Jadi ini sederhana, tetapi dampaknya secara budaya dan ekonomi luar biasa. Ya, terima kasih. Kalau Anda ingin pesan songkok ini, ya nanti bisa menghubungi link yang ada di bawah dan nomor kontak yang ada di bawah. Saya Aziz Ashari bersama Ghafiruddin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dunia akhirat.